Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, pencinta tanaman buah dan sayuran serta tanaman bumbuan. Saya bilang bumbu karena emang tanaman ini adalah untuk bumbu sayur, yaitu cabai. Ya, kali ini saya akan bicara fokus tentang tanaman cabai. Itu kita sharing saja pengalaman. Saya ini udah bertahun-tahun juga menanam cabai, walaupun untuk sekedar kebutuhan keluarga, yaitu untuk bumbu masak. Namun ini mungkin bisa untuk tukar pengalaman. Jadi teman-teman banyak yang menanyakan kenapa cabai di musim penghujan banyak yang busuk. Nah, gimana antisipasinya? Nah, ini saya tayangkan video ini adalah di saat musim hujan sedang lebat-lebatnya, itu di bulan November ya, bulan November tahun 2020. Ini curah hujan sangat tinggi di daerah Kabupaten Cilacap. Namun alhamdulillah ini pohon cabenya pada saat ini tidak busuk buahnya ya, walaupun curah hujan cukup tinggi. Apa yang saya lakukan itu setiap habis hujan turun, baik lebat ataupun tidak lebat, ini selalu saya siram kembali dengan air sumur ya, air sumur. Ini saya lakukan untuk menghilangkan sisa-sisa air hujan yang ada di daun ataupun di buah. Dan begitu juga bagian bawahnya juga saya siram ya. Jadi untuk menetralisir air hujan, kita tahu bahwa air hujan itu bersifat asam. Nah, air yang asam atau kondisi media tanam yang asam ini sangat tidak baik untuk tanaman, baik buah-buahan ataupun sayuran. Ini saya lakukan rutin. Nah, alhamdulillah baik tanaman terong ataupun tanaman yang lain, ini buah terongnya ini cukup sisa-sisa tahun dulu ini masih ada ya, cukup besar. Nah, kembali lagi kepada tanaman cabai. Ini memang cabai ini, maka harga cabai itu cukup fluktuatif. Di tatkala musim penghujan yang lebat ini biasanya harga cabai cukup tinggi, karena memang banyak petani yang gagal panen gara-gara pohon cabainya mati atau buahnya pada busuk, sehingga panennya tidak maksimal. Ini bisa kalian lihat bahwa tanaman cabai saya ini tetap segar dan buahnya juga tidak ada yang busuk. Ini alhamdulillah. Ini yang saya lakukan rutin seperti itu. Di tatkala musim penghujan, kami rutin siram dengan air sumur ataupun air bor yang saya punya. Nah, ini pengalaman saya tentang menanam cabai ataupun sayur-sayuran yang lain. Nah, ini bisa teman-teman kalian lakukan, insya Allah bisa terhindar dari tadi busuknya buah cabai dan menguningnya daun-daun pohon cabai. Nah, kalau memang itu masih kurang, nah bisa saya sarankan dikasih aja yaitu kapur ya, kasih aja kapur dolomit ya pada bagian bawahnya, sehingga itu untuk menetralisir juga kondisi yang asam sehingga berubah menjadi netral. Insya Allah tanaman kita akan tetap bertahan hidup. Ini bisa kalian lihat bahwa tanaman terong saya ini juga sudah usianya 2 musim ya. Saya tanam musim penghujan tahun lalu nih sampai musim penghujan tahun ini masih bertahan hidup. Dan saya biarkan memang tanaman terong ini, misalnya ini kembali ke tanaman terong, daun-daunnya dimakan ulat ya ataupun serangga yang lain. Saya memang tidak melakukan dengan penyemprotan zat-zat kimia untuk mengusir. Paling kalau saya sempat ya saya ambil saja ini, saya buang ke kolam ikan.
Nah, ini salah satu yang saya lakukan. Jadi intinya saya bagaimana membuat media tanaman yang kita tanam itu adalah subur. Nah, tapi banyak nutrisinya, banyak unsur haranya, kemudian tanaman ini akan tumbuh dengan subur. Ya, maka percepatan pertumbuhan dan hama yang memakan ini tidak seimbang, artinya bahwa tanaman itu akan tetap tumbuh dengan baik lah. Di hama yang ada ini tidak menyebabkan gangguan yang berarti bagi tanaman yang kita tanam. Nah, itu teknik yang saya lakukan, pengalaman saya seperti itu. Suburkan aja tanahnya, kemudian juga kita nanam berbagai jenis tanaman. Ya, bisa kalian lihat di sini ada lengkeng ya. Nah, ini sedang berbunga. Kemudian di sebelahnya ada pohon jeruk, ini juga sudah buahnya ini dan lumayan besar, ini sudah 1 bulan lebih dari bunga, ini sudah lumayan besar-besar buah jeruknya. Jadi dengan berbagai tanaman yang kita tanam, ada bunga ya. Nah, ini ada juga jeruk pipis ya. Nah, ini salah satu kita membuat kebun kita ini heterogen tanamannya, jadi tidak homogen, tidak satu jenis tanaman. Wah, ini ada pohon cabai yang alhamdulillah umurnya udah 2 tahun lebih ini ya, tingginya aja 2 meteran ya. Tuh, tangan saya aja sampai nggak sampai ujung pohon cabai ini ya. Ini tadinya saya tanam di pot, kemudian setelah 1 tahun saya pindahkan. Oh, ternyata subur kembali ya, udah panen berkali-kali. Ini musim ini akan mulai berbunga lagi, ini sangat banyak bunganya, dan sebagian sebelah sana juga masih ada buah-buahnya yang sudah siap dipetik. Nah, itu cerita saya tentang pengalaman bagaimana mengantisipasi tanaman cabai agar tidak menguning daunnya dan tidak rontok buahnya atau tidak busuk tatkala musim penghujan sangat lebat ya, sangat tinggi. Dan tapi alhamdulillah bisa teratasi. Nah, itu pengalaman saya seperti itu, teman-teman semuanya. Bisa teman-teman lakukan. Yang penting media tanamnya, bawahnya tuh jangan sampai tergenang air ya, teman-teman semuanya. Jangan sampai tergenang air sehingga akar tanaman cabai kita ini tidak busuk. Harus teringkas lah bahasanya begitu. Itu teman-teman semuanya, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Bagi yang suka video ini silahkan like dan jangan lupa subscribe, sehingga saya semangat untuk membuat video-video tentang pengalaman saya ataupun saya menimba ilmu pada teman-teman yang lain. Nanti kita bisa informasikan lewat channel YouTube Kang Fatur yang akan menayangkan berbagai informasi yang insya Allah sangat mudah difahami dan bermanfaat untuk kehidupan kita. Semoga teman-teman semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.